Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laras Rahadiani dari PGMI 3A. Saya di sini akan membahas tentang epistemologi. Nah, untuk yang pertama kali akan saya bahas yaitu pengertian dari epistemologi, yang kedua persyaratan epistemologi, dan yang ketiga beberapa pandangan tentang epistemologi. Nah, untuk yang pertama, pengertian epistemologi. Apa sih itu epistemologi? Nah, epistemologi berasal dari bahasa Yunani, epistem dan logos. Diartikan pikiran, kata, atau teori. Adapun secara etimologi, epistemologi adalah teori pengetahuan yang benar. Maksudnya adalah teori pengetahuan yang kebenarannya dapat dibuktikan. Pembahasan epistemologi tidak terbatas pada satu jenis pengetahuan, tetapi berbagai jenis pengetahuan. Teori epistemologi berkaitan erat dengan persoalan idea. Adapun menurut Plato, pengetahuan tidak lain adalah pengingat kembali. Karena epistemologi merupakan ilmu filsafat yang membicarakan tentang bagaimana kita mendapatkan pengetahuan. Sehingga untuk menjawabnya, kita harus mengetahui sumber pengetahuan dan tentang terjadinya pengetahuan. Untuk mencarinya, kita harus menggunakan metode ilmiah sehingga pengetahuan dapat dipastikan kebenarannya. Yang kedua yaitu persyaratan epistemologi. Yang pertama, dasar pembenaran. Maksud dasar pembenaran adalah mengatur kerja ilmiah yang diarahkan pada perolehan derajat kepastian sebesar mungkin. Jadi, dasar pembenaran ini gunanya untuk mengatur kerja ilmiah yang mana diarahkan pada perolehan sesuai dengan derajat kepastian. Yang kedua yaitu sifat sistematis. Sifat sistematis ini menunjuk pada pengetahuan yang didasarkan pada penyelidikan ilmiah yang keterhubungan merupakan suatu kebulatan. Untuk sifat sistematis ini jadi pengetahuan ini didasarkan pada penyelidikan ilmiah. Jadi mencari pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Nah, yang ketiga yaitu sifat intersubjektif. Ini adalah ilmu atau pengetahuan tidak dapat dirasakan atas intuisi dan sifat subjektif seseorang. Yang ketiga yaitu beberapa pandangan tentang epistemologi. Yang pertama, empirisme. Nah, untuk empirisme berpendirian bahwa sebenarnya kita hanya bisa memperoleh pengetahuan melalui pengalaman dengan menggunakan indera ilmiah. Nah, adapun tokoh yang terkenal adalah John Locke, terkenal dengan teori tabula rasa. Menurut Locke, rasio manusia pada mulanya sebagai lembaran kertas putih. Lalu, apa yang kemudian mengisinya? Nah, yang mengisi kertas putih tersebut adalah seluruhnya berasal dari pengalaman, baik pengalaman lahiriah maupun pengalaman dari batiniah. Yang kedua yaitu rasionalisme. Untuk penganut ini berpandangan bahwa dapat dicapai menggunakan akal budi sebagai sumber utama. Jadi yang menganut rasionalisme, jadi pengetahuan itu bisa dicapai melalui akal dan budi sebagai sumber utama. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa pengetahuan adalah suatu sistem deduktif yang dapat dipahami secara rasional dengan ukuran kebenaran adalah konsisten logis. Jadi pengetahuan itu dapat dipahami dengan sistem deduktif. Jadi secara rasio ataupun secara pikiran pengetahuan dapat dipahami. Nah, untuk yang ketiga yaitu kritisme. Aliran filsafat yang dalam epistemologi berupaya menunjukkan jalan untuk mencapai pengetahuan tanpa harus terjebak dalam
ekstremitas empirisme dan rasionalisme. Nah, untuk kritisme ini tidak hanya berfokus pada empirisme dan rasionalisme, tapi membuka jalan untuk mencapai tersebut. Adapun menurut Kant, memang benar bahwa kita mempunyai pengalaman indrawi, tapi sebenarnya kita juga mempunyai pengetahuan yang menghubungkan hal-hal yang untuk mencapainya kita harus keluar menembus pengalaman. Jadi untuk mencapainya kita tidak hanya bisa berfokus pada satu titik saja, tetapi kita harus keluar untuk mencari pengalaman. Bagi Kant, pengetahuan manusia pada dasarnya terjadi atas unsur-unsur apostenori, yang berarti sesudah pengalaman, dan a priori mendahului pengalaman. Jadi Kant berpendapat bahwa pengetahuan manusia pada dasarnya terjadi sesudah pengalaman maupun bisa mendahului pengalaman. Nah, kan kita tadi sudah membahas tentang pengertian epistemologi, persyaratan tentang epistemologi, dan beberapa pandangan tentang epistemologi. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, apa sih fungsi epistemologi dalam dunia pendidikan? Nah, saya akan menjawabnya. Epistemologi merupakan induk dari temuan ilmu pengetahuan yang telah tercipta. Jadi epistemologi merupakan titik pusat dari ilmu pengetahuan yang telah tercipta. Nah, kegunaan epistemologi atau fungsi epistemologi dalam pendidikan adalah melakukan usaha untuk menetapkan kebenaran yang berasal dari sebuah isi pemikiran dan divalidasi oleh metode ilmiah. Jadi fungsinya itu menetapkan suatu kebenaran yang berasal dari sebuah pemikiran. Nah, dapat kita simpulkan bahwa epistemologi adalah cabang filsafat untuk menghasilkan proses melahirkan ilmu. Sedangkan pendidikan merupakan wadah bagi manusia untuk mengakses ilmu. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.